Yang dinamakan cantik dan tampan adalah sikap kita, perilaku kita. Itu yang hakikat cantik itu sendiri. Dan tadi kedewasaan ya dalam berpikir gitu, bijak dalam menyikapi masalah apapun. Itu yang dinamakan cantik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke diskusi santai obrolan singkat, masih bersama dengan Pak Ustadz Kulyubi SAG. Kita akan membahas terkait prosesi sebelum menikah dan sesudah menikah. Banyak yang saya pikirkan dan saya dengar, sebelum kita menikah kita memandang pernikahan itu indah. Tapi banyak juga Pak Ustadz, teman-teman yang sudah cerita sama saya ketika dia melaksanakan pernikahan, ya kan, ada juga yang banyak sekali mengeluh gitu, entah tentang ekonomi lah atau tentang permasalahan-permasalahan di antara kedua pasangan tersebut. Jadi singkat saja Pak Ustadz, langsung saja saya ingin bertanya ke Pak Ustadz, bagaimana cara saya khususnya pribadi, bahkan untuk teman-teman semua, khususnya kaum pemuda yang ingin cepat menikah, ya kan, apa aja yang perlu dipersiapkan? Karena sejauh saya melihat dan memahami teman-teman yang sudah menikah, yang di umuran usia muda, banyak yang ketika sebelum menikah beranggapan bahwasannya nikah itu indah. Memang pernikahan itu suatu sunnah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk bagaimana cara kita mematangkan. Banyaklah hal-hal yang harus kita matangkan untuk prosesi pernikahan tersebut, Pak Ustadz. Jadi apa aja gitu Pak Ustadz kira-kira yang harus dipersiapkan sebelum nikah dan setelah menikah, dan apa aja di situ biasanya yang bakalan kita hadapi ketika sudah menikah, ya, sebagai Pak Ustadz yang sudah banyak pengalaman dalam hal-hal tersebut. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Oke, kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi maksud dan tujuan sebagai seorang pemuda berharap akan menikah, kunci utamanya adalah niat. Nah, niat di sini maknanya luas, ya berkaitan dengan pemikiran kita, ya, perasaan kita, ya, sikap kita, kedewasaan kita. Karena yang namanya usia, soal muda ataupun tua itu nggak jadi soal. Yang jadi permasalahan adalah isi daripada apa yang dipikirkan oleh diri kita sendiri. Di antaranya pemikiran kita apakah lebih cenderung positif atau negatif, atau perasaan kita itu lebih cenderung sukar, ya, gelisah atau bahagia. Karena semua itu kan terkonsep oleh perasaan kita sendiri, oleh alur keinginan yang dirasakan oleh perasaan diri kita sendiri. Sebenarnya yang namanya kehidupan itu semua indah pada hakikatnya. Yang tidak bisa mengindahkan adalah cara pola pikir kita, terus cara sudut pandang kita, terus cara sikap kita, bahkan cara perasaan kita yang ada di dalam lubuk hati, itu perasaan. Contoh, mau menikah, terkadang pikiran kita udah berselancar kemana-mana, mikir misalkan, waduh pekerjaan saya begini, penghasilannya dikit gitu ya, terus jangan-jangan nanti perempuannya nggak mau gitu ya, gengsi dan lain sebagainya. Apalagi di era milenial saat ini,
semua kan harus serba elok ya, serba indah, Serba ada. harus serba ada. Nah, semua itu tadi, maka di awal saya bilang harus niatnya itu harus benar-benar kuat, ya dilandasi dengan niat ya. Karena yang akan menjalani nanti berumah tangga itu kan diri kita, bukan orang lain. Iya. Yaitu kiat-kiat diantara mau menikah itu satu tadi diantaranya harus niat. Niat. Ya kedua, Dimatangkan untuk niat. iya benar-benar matang gitu. Terus yang kedua, setelah kita mau menikah juga meyakinkan juga sama pasangan kita bahwa dia itu tahu tabiat kita ya, karakter kita gitu, keseharian kita itu, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah dipersiapkan semuanya atau segala sesuatunya, tentunya yang lebih utama adalah modal gitu ya, fulus ya, ekonomi kan gitu. Nah, itu bagaimana sikap kita, mau yang bagus itu modalnya besar ya silahkan, mau yang sedang silahkan, mau yang cukup ijab kabul juga silahkan, Iya, nggak kadang jadi masalah. betul. Kadang kan ada nih Pak Ustadz, kayak yang sejauh saya memandang gitu kan, banyak kaum laki-laki ya yang ingin menikah dan ingin memberanikan diri untuk melamar perempuan atau ya membuat serius perempuan, itu terhalang gitu Pak Ustadz. Terhalang, poin utamanya banyak yang terhalang karena gengsi ekonomi kah, atau yang saya alami ya, dan diri saya sendiri juga awal dulu mengalami ya sama sih, dari sisi tadi ekonomi, penghasilan. Nah, kita kembali setelah itu pra nikah ya. Intinya poin-poinnya itu setelah berumah tangga kan ada istilah rumah dan tangga ya, berarti rumah kita kan punya tangga, dalam artian tetangga ya, atau tangga dalam rumah itu kan ada tingkatan-tingkatan gitu kan. Nah, nanti dinamika ya yang ada di dalam rumah tangga itu banyak sekali. Ternyata dalam rumah tangga bukan masalah dia itu si wanitanya cantik atau laki-lakinya tampan gitu, atau si laki-lakinya nggak tampan atau perempuannya jelek. Yang saya pahami hakikatnya sebenarnya bukan itu. Yang dinamakan cantik dan tampan adalah sikap kita, perilaku kita, itu yang hakikat cantik itu sendiri. Dan tadi kedewasaan ya dalam berpikir gitu, bijak dalam menyikapi masalah apapun, itu yang dinamakan cantik. Tapi ya wajar saja ketika masih muda kan harapannya pasti tinggi. Wanita secara fisik maunya yang cantik, kalau perempuan laki maunya yang tampan, penghasilannya ya mapan, banyak kan penghasilannya. Padahal enggak seperti itu. Semuanya tadi niat di awal. Kalau niat kita yakin karena Allah, ibadah ya lillahi ta'ala, pasti segala sesuatu akan dimudahkan. Kan semua yang kita lalui itu kan gaib semua, tak kasat mata. Iya, semua tuh gaib semua. Kita hanya berkarya dan berkarya. Kita nanti di tahun ini akan seperti ini, kita kan nggak tahu ya. Penghasilan kita mungkin banyak atau sedang, hari ini dapat rezeki atau tidak, kita kan nggak tahu. Tapi secara manusiawi berikhtiar, tetap sudah melaksanakan ikhtiar. Tapi namanya hasil, kadang enggak. Tapi cenderung manusia itu lebih berpikirnya bahwa yang namanya materi itu cenderungnya lebih ke uang ya. Padahal tadi kebahagiaan, kesehatan gitu kan, kasih sayang ya, tanggung jawab, itu poin utama. Itu poin utama sebenarnya. Iya, kayak tadi kan misalkan ekonomi, terus saya lanjut yang berkaitan tentang ekspektasi ketika sebelum menikah, berekspektasi yang jauh. Contoh yang tadi saya awal sampaikan, ketika nanti
kayaknya seru kita kalau misalkan kita nikah nih, kita bisa bareng-bareng terus sama seseorang yang kita cintai. Ya kan, pokoknya indah dah sebelum kita nikah tuh, kayaknya indah aja bayangannya. Yang setiap hari kita berhubungan biologis. Ya. Kadang kan ada tuh Pak Ustadz orang-orang Ada. yang apa, iya tuh orang-orang yang berpikir Tentang ya udah toh misalkan apa yang diinginkan, misalkan contoh, kayaknya asing nanti kita nih bisa nikah nih, bisa hubungan biologis terus bisa bareng-bareng terus sama apa seorang wanita yang kita cintai ya kan gitu kan Pak Ustadz kan. Iya. Terus apa yang pernah saya dengar gitu dari teman-teman yang sudah menikah, ketika dia sudah menjalankan hubungan apa rumah tangga tadi, ada juga yang tiba-tiba ngobrol mengeluh tentang hal ya sifat misalkan sering marahan lah Kak, ya kan banyak tuh Pak Ustadz, cekcok lah ya kan. Nah itu bagaimana Pak Ustadz menyikapi ya pikiran-pikiran yang menganggap bahwasannya nanti kita nikah nih indah, pokoknya indah terus bawaan pikirannya, padahal yang saya sering dengar gitu dari saudara teman atau yang lainnya lah, kenyataannya kan? enggak. Ada juga ya banyak yang ngeluh, ada juga ya 50-50, ada indah. Nah itu bagaimana Pak Ustadznya menyikapi itu ya. Oke, kiat-kiat setelah berumah tangga itu di dalamnya problematika ya itu sangat banyak ya. Pada intinya semua itu sebenarnya indah kalau kita menyikapinya dengan indah, tapi kalau kedewasaan kita belum, kebijaksanaan kita belum ya, baik pikiran ataupun perasaannya, itu nanti akan menjadi masalah ya, akan menjadi amarah buat diri kita sendiri. Misalkan rumah tangga kita ekonominya agak kurang ya, itu bisa jadi problem. Nah, kita sebagai suami menyikapinya harus seperti apa? Apakah sama-sama kita marah, kita diam ya, atau kita cuek ya? Enggak seperti itu. Akan tetapi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin karya apa yang harus kita lakukan. Mungkin kalau kita bekerja ya carilah kerjaan, kalau kita belum punya penghasilan misalnya kayak dagang ya daganglah, atau misalkan kita berkebun ya bertanilah dan lain sebagainya. Terus di lain sisi ketika secara finansial ekonomi sudah mulai membaik, terkadang yang menjadi masalah ada juga baik mertua kita atau orang tua kita itu. Nah sikap kita itu harus yang diutamakan tadi adalah kedewasaan ya, cara berpikir yang positif, cara bertutur kata yang baik agar tidak menjadi konflik. Itu memang nggak semudah apa yang tadi saya sampaikan ya, atau yang kita bayangkan. Namun demikian tetap namanya perjalanan hidup ya tadi carut marut ya, baik buruk ya, suka duka, indah atau tidak indahnya ya tergantung kepada bagaimana sikap kita, baik terhadap istri kita, baik terhadap keadaan ekonomi kita, baik terhadap pendapat mertua kita ataupun orang tua kita, bahkan saudara kita, baik saudara kandung kita atau saudara ipar kita. Nah terlebih lagi nanti setelah berumah tangga, nantinya sudah punya anak, nah itu juga bisa jadi kendala lagi atau menjadi buah permasalahan ya, berkaitan dengan tadi cara ekonomi semakin bertambah, tanggung jawab semakin tinggi, bertambah ya, semakin tinggi. Terus seorang istri itu 24 jam dia bekerja untuk si jabang bayi, untuk si anaknya ya. Terkadang para suami ya seperti saya, kalau lagi tadi mood ya mungkin bangun untuk bergiliran mengganti posisi istri, kesadarannya ditinggikan
menggantikan menjaga si jabang bayi atau si anaknya. Itu memang tidak mudah, tapi ya nikmat dalam rumah tangga itu, nikmatnya di situ. Kedewasaannya ya nanti didapat ya setelah tadi rumah tangga, ya. Kebijaksanaannya didapat ya setelah kita rumah tangga. Ya emosional kita akan terkontrol ya setelah kita berumah tangga. Apapun itu konfliknya ya kembali kepada diri setiap kita masing-masing. Intinya ya belajar dewasa, ya, menyikapi apapun itu harus dengan hati yang tenang, ya itu saja. Oke, berarti apa namanya, untuk teman-teman yang selalu berimajinasi bahwasannya nanti ketika nikah itu indah, ya kan, berarti harus dipersiapkan tuh dan harus tahu gitu. Banyaklah belajar ya kan dari saudara-saudara atau teman-teman yang sudah menikah untuk menjalankan rumah tangga tuh, ketika nanti sudah menjalankan itu apa aja sih yang dilalui gitu. Jadi lebih baik gitu sebelum kita menikah ya kita harus lebih banyak belajar lagi ke teman-teman yang sudah berumah tangga gitu teman ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika kita sudah tahu resiko-resiko atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya bakalan kita lalui ketika nanti berumah tangga, kita sudah tahu dan kita nanti bisa ngerem dan lebih bisa mendewasakan diri lagi. Ya, Gitu ya mungkin Pak Ustadz singkat kiat-kiatnya ya. Ya, artinya secara apa namanya bekal wawasan untuk yang belum menikah ya diantaranya bekalnya seperti itu. Tapi pada intinya ilmu itu akan didapat setelah kita mempraktekannya. Dalam isi rumah tangga, oh ternyata rumah tangga itu seperti ini itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semua itu ya dididik ya adanya ya pas kita melakukan itu, ya melakukan aktivitas itu. Iya, untuk berarti untuk kita orang ini yang masih belum menikah dan proses sih menuju menikah, kita harus mempersiapkan kiat-kiat itu. Ya, oke. Iya Pak Ustadz, jadi mungkin Pak Ustadz bisa apa beberkan lah, jabarkan apa aja poin-poin atau kiat-kiat yang kiranya nanti akan menjadi poin-poin problem-problem yang akan dihadapi ketika pernikahan tersebut. Pak Ustadz, coba bisa dijelaskan Pak Ustadz mungkin? Oke, poin-poin yang akan dilakukan oleh kedua mempelai ya yang akan menikah dan nanti juga setelah menikahnya itu ada 4. Yang pertama kesehatan, ya baik secara sehat jasmani, terlebih-lebih sehat rohani ya. Sehat jasmani, sehat rohani itu bisa berkarya ya, bisa beraktivitas di kehidupan ini. Setelah itu yang kedua tentang ekonomi ya. Kalau kita udah sehat terus dikasih kemudahan ya, insya Allah kalau kita berkarya ya, bekerja, berdagang atau bertani, otomatis kita akan mendapatkan rizki atau ekonomi. Karena dalam rumah tangga itu sangat penting dalam hal ekonomi ya. Sehat juga penting ya. Yang kedua ekonomi pun juga penting karena itu akan menopang dalam rumah tangganya. Nah, tapi ketika sudah menjalani rumah tangga dan problematikanya adalah ekonomi, maka kedua belah pihak ya harus saling mengerti ya, saling musyawarah. Ketika ekonominya dalam keadaan sempit ya dan kurang atau dalam hal apapun ya, sikap kita sebagai suami atau sikap dia sebagai istri ya harus sama-sama saling mengerti agar tidak menjadi problem ya, lebih-lebih
bertengkar dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya cari solusi ataupun berkarya agar mendapatkan yang lebih baik lagi. Padahal dalam hidup ini ya, yakin yang namanya rezeki sudah dijamin Ya, oleh Allah ya. Termasuk tadi di awal yang pertama adalah kesehatan ya, jaga kesehatan baik lahir maupun batin ya, baik pemikirannya baik jiwanya, hatinya, supaya menjadi orang yang baik ya. Setelah itu juga supaya ekonominya juga membaik ya. Kalau kita positif, kalau kita nggak ngeluh, ya insya Allah akan dipermudah segala sesuatunya. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan keturunan atau orang tua si calon kita ya, keluarga besar mempelai ya, agar mereka sama-sama saling mengerti dalam artian ya keseharian kita ya, pekerjaan kita, mungkin pendidikan kita atau karakter kita, agar mereka bisa menerima dengan sepenuh hati ya, kita menjadi bagian dari keluarganya. Ataupun sebaliknya, mempelai wanita pun juga sama, kita harus mengerti karakter dia seperti apa ya, kebiasaan dia seperti apa gitu. Kita juga harus tahu ya keluarga besar dia juga seperti apa, kita juga harus tahu agar di kemudian hari kita tidak menyesal ya, karena kebanyakan di awal-awal biasanya orang tuh kurang jujur ya, ditutup-tutupin ya kekurangannya, walaupun memang dalam perintah agama ya kekurangan itu alangkah baiknya ditutupi ya. Maka dari itu belajar untuk menerima ketidaksempurnaan agar menjadi sempurna, baik laki-lakinya maupun perempuannya, karena kita sama-sama tidak sempurna untuk menjadi orang yang sempurna. Jadi intinya belajar saling menerima ketidaksempurnaan agar menjadi sempurna, baik sempurna dalam rumah tangga kita, sempurna dalam keluarga besar kita, baik orang tua kita ya, saudara-saudara kita maupun mertua kita, ataupun keluarga dari istri-istri kita. Itu yang ketiga. Poin yang keempat, hidup bersosial setelah kita berumah tangga. Nanti kan ada istilah rumah tangga, berarti kan karena rumah tangga berarti rumahnya lebih dari 1, 2 ataupun 3, jadi kita bertetangga. Maka ketika kita sudah berumah tangga ya, kita hidup bermasyarakat harus bersosial. Kita harus bisa membawa diri ya di lingkungan yang kita tempati ya, dengan perilaku yang baik gitu kan, sopan santun itu, saling hormat menghormati satu sama lain, agar di kehidupan bersosial itu damai, di kehidupan di sosial itu sama-sama saling aman dan nyaman. Itu saja. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya di sini yang tidak terlihat di frame kamera. Menanya dong Ustadz. Boleh. Iya. Saya ada cerita nih teman. Jadi kebetulan karena dia nih aslinya udah kerja enak, cuman calonnya ini yang sebenarnya sih udah pacaran lama dan sudah sama-sama saling paham, cuman kan karena keluarga ini keluarga terpandang dan dia sendiri keluarganya bukan keluarga terpandang, apalagi masalah ekonominya juga kurang, tidak seperti keluarga calonnya ini. Gimana nih cara, kira-kira ada nggak sih tips and triknya biar bisa nih kita tetap disatukan, atau kalau memang ternyata sudah penolakan dari keluarga calonnya ini mendingan diudahin aja tuh? Nah, pertanyaan menarik Ustaz. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, ya tidak ada salahnya ketika kita menyukai
seorang perempuan yang akan dijadikan istri, atau perempuan itu juga sama-sama suka sama kita, tetap kita melaksanakannya ya dengan baik, berkaitan dengan silaturahmi ya, ke orang tuanya ngomong yang baik-baik. Akan tetapi ketika usaha kita sudah datang, sudah bersilaturahmi, akan tetapi dari pihak orang tua perempuan itu menolak, ya alangkah baiknya ya kita terima dengan lapang dada tolakan itu gitu. Karena kalau misalkan kita eh, memaksakan diri untuk ego diri ya, nantinya akan dampak tidak baik buat diri sendiri, bahkan berdampak panjang baik dirinya sendiri, keluarganya ya, orang tua sendiri maupun orang tua si perempuan yang sudah jelas-jelas menolak gitu ya. Kalau ke si perempuannya ya pasti menerima, akan tetapi kan si orang tuanya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sudah tahu tadi silaturahmi ikhtiarnya sudah ada ya, ngomong atau musyawarah ABCD udah, akan tetapi semua itu jawabannya dengan lugas tegas bahwa si orang tua perempuan tersebut menolak, ya sudah, tidak usah memaksakan diri untuk menikah dengan dia ya, karena dia kan masih punya ikatan dengan orang tua, dia masih tanggungan orang tua. Ketika orang tua tidak merestui ya kita jangan memaksa, itu saja, agar kita sendiri juga biar tahu diri bahwa di balik penolakan itu pasti ada kebaikan gitu. Memang soal perasaan ini memang sangat menyakitkan, akan tetapi di balik kesakitan tersebut kita bisa ambil hikmah, bisa mendewasakan diri kita sendiri ya. Akan tetapi pengalaman yang sudah ada jangan dijadikan alasan untuk tidak mau menikah, atau jangan dijadikan alasan untuk membenci ya, karena itu semua adalah pendidikan yang baik ya, tergantung tadi menyikapinya ya. Syukur si lelaki tersebut menyikapinya dengan bijak ya. Kalau menurut saya alangkah baiknya tadi mendingan mundur karena sudah ditolak. Sudah, sikap kita ya seperti biasa aja. Berarti tetap harus optimis dan harus tetap semangat, jangan putus asa Pak Ustadz ya. Awalnya iya. Berarti gitu. Tanya lagi dong Tat, masih ada lagi Iya. nih. Boleh. Jadi kalau misalkan setelah menikah, saya juga dapat ada cerita lagi dari temen nih. Dia sudah menikah dan pastinya kan harusnya semua yang harus disiapkan itu yang 4 poin tadi udah dibahas, yang udah diobrolin dengan si calon. Tapi kalau setelah menikah ternyata di tengah jalan malah tambah banyak permasalahan dan tidak bisa dihandle, harusnya gimana? Apakah benar-benar harus cerai atau gimana tuh? Apa ada batasannya atau gimana tuh? Oh, itu kita melihat dari sisi permasalahannya apa. Itu masalahnya kenapa? Apa aja sih? Pasti kan ya masalah kan pasti ada terus. Bisa jadi yang belum diomongin tiba-tiba muncul. Oh iya, misalkan entah itu masalah ekonomi, Ya, entah itu misalkan. masalah perselingkuhan gitu ya, atau mungkin entah itu Konflik apa masalah ini pribadi kepribadian, iya. ego sama ego mungkin bisa juga. Kebanyakan cenderungnya lebih ego, iya, ke ego diri gitu ya. Kalau sikap-sikap seperti itu kan tadi saya udah bilang bahwa kalau yang satu sudah sedang menjadi api, belajarlah menjadi air. Namun pada kenyataannya memang sungguh susah. Iya, ya, pasti susah itu. Tapi solusi yang ada di lapangan intinya adalah bermediasi.
Jadi antara si perempuan dan laki-laki nanti mengundang para orang tuanya, dihadirkan dan ditanya nih, permasalahannya apa, kok bisa ada konflik, ya. Karena orang tua di antara laki-laki dan orang tua perempuan, mereka sebenarnya tidak ikut campur, hanya sebagai penengah. Nanti ditanya permasalahannya apa gitu. Kalau sekiranya memang tadi sudah tidak ada kecocokan lagi dan memang ya harusnya bercerai barangkali, ya sudahi saja, karena itu akan menyakitkan hati. Tidak elok juga ya kalau Iya, misalkan tanpa terus dijalani. disadari atau tidak sadari, kalau kita pakai perasaan yang nyata, kejujurannya, sebenarnya mereka menyakiti diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Dia tetap menjalani rumah tangga dengan dia gitu ya. Nah, walaupun itu bagus, tapi kalau tadi perasaannya sudah menerima kekurangannya gitu ya, sudah memaafkan itu, terus keburukannya tetap diterima, mungkin no problem. Tapi yang namanya makhluk hidup atau manusia khususnya punya perasaan, itu akan membekas ya, perbuatan-perbuatan yang pernah dilalui, baik perbuatan itu secara lisan ya, ucapan gitu, terlebih-lebih nanti masalah fisik, itu akan terekam oleh memori si perempuan itu, dan lama-lama ya bukannya makin membaik, pasti akan pecah. Jadi solusinya yang pertama tadi mediasi gitu. Kalau mediasi sudah sekali, 2 kali tetap aja nggak bisa, ya jalan terakhirnya tadi. Ya mungkin itu aja teman-teman semua, diskusi ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini bersama Pak Ustadz Kulyubi SAG. Mungkin cukup sekian, semoga diskusi singkat ini dapat bermanfaat untuk kaula muda, teman-teman semua yang ingin meranjak ke hubungan yang lebih serius, yaitu rumah tangga. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi, semoga kita bisa jumpa di diskusi santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. lagi sebenarnya